Halo, selamat datang di video tutorial untuk mencari referensi karya tulis ilmiah yang kredibel dengan menggunakan aplikasi Mendeley untuk mengelola serta mengutip referensinya. Saya Truli Feiruz Junanda Hidayat dengan NRP 5015-201169 dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Fania Aliara Syida Nugroho dari jurusan Arsitektur dengan NRP 5013201071. Di sini kami akan membantu kalian. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana cara untuk mencari sumber-sumber kredibel yang dapat digunakan sebagai referensi sesuai dengan topik yang diangkat untuk sebuah karya tulis ilmiah. Kami di sini menggunakan topik plagiarisme sebagai contoh kami. Setelah itu, langsung saja buka web browser kalian masing-masing. Sebagai peringatan, referensi yang digunakan bisa diperoleh dari berbagai sumber, beberapa di antaranya adalah artikel ilmiah, jurnal, buku, dan lain-lain. Namun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sebuah referensi yang kredibel, seperti contohnya jurnal atau artikelnya harus dapat dipertanggungjawabkan, sumber harus bisa dipercaya, dan dapat juga dilacak. Sebagai tanda sumber yang dapat dilacak, di dalam jurnal, buku, ataupun artikel ilmiah tersebut harus terdapat tulisan EISSN, PISSN, ataupun DOI. Untuk mencari referensi, kita dapatkan di Google Scholar, perpustakaan online, ataupun laman web penerbit. Di sini kami menggunakan Google Scholar untuk mencari topik kami. Alasan kami menggunakan Google Scholar karena sumber dapat dipercaya dan dapat juga dilacak dengan mudah. Di sini, langsung saja ketik topik apa yang ingin kalian cari. Kami akan mengetik plagiarisme karena itu adalah topik yang akan kami gunakan. Hasil yang kalian dapatkan akan otomatis semuanya berupa PDF yang dapat berupa jurnal, artikel ilmiah, ataupun buku. Setelah itu, mari kita ambil satu contoh. Di sini kami akan menggunakan jurnal yang berjudul Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam menulis karya tulis ilmiah yang disusun oleh Muhammad Abdan Syadiki. Di sini dapat kita lihat bahwa jurnal ini memiliki DOI, sehingga ini menandakan bahwa jurnal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Langsung saja diklik agar kita dapat membuka dan mengetahui isi dari jurnal tersebut. Dapat kita lihat bahwa di pojok kanan atas terdapat tulisan ISSN yang menandakan bahwa jurnal ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan dan juga dapat dilacak oleh penulis artikel lain apabila hendak dijadikan referensi. Selain dari Google Scholar, kita juga bisa menggunakan laman web penerbit, contohnya seperti laman web Elsevier. Kita akan mencoba mencari jurnal menggunakan Elsevier, lalu klik link yang paling atas yang bertuliskan elsevier.com. Di laman ini, kita dapat mencari berbagai jurnal dari mancanegara. Kita hanya perlu menekan Find Article dan mengetikkan kata kunci dari jurnal yang hendak kita cari di kolom keyword. Dikarenakan karya tulis ilmiah dan jurnal yang terdapat di web ini berasal dari berbagai mancanegara, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Sehingga lebih baik untuk menggunakan bahasa Inggris saat ingin mencari keyword. Mari kita cari plagiarisme. Seperti yang kalian lihat di sini, jumlah artikel ilmiah ataupun jurnal tidak kalah banyak dengan yang terdapat di Google Scholar. Kurang lebih, seluruh jurnal pada laman Elsevier telah dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya DOI dan orisinil dari penulisnya. Yang berarti, artikel ilmiah maupun jurnal yang terdapat di laman ini dapat dijadikan sebagai referensi.
Untuk contoh yang akan kami gunakan di laman web ini, kami akan menggunakan artikel yang berjudul Explaining Plagiarism for Nursing Students, an Educational Tool. Bisa kalian lihat setelah linknya diklik, di bawah judul jurnal ini terdapat DOI, yang berarti jurnal ini dapat dilacak dan juga dapat dijadikan referensi. Selain itu, terdapat juga ada tanda Add to Mendeley, Share, and Cite. Berhubung dengan tanda Add to Mendeley, langkah ini akan dijelaskan di langkah berikutnya. Setelah itu, mari kita klik Download PDF dan tekan Download this article. Seperti yang kalian lihat, artikel tersebut dapat diakses. Dan juga bisa kalian lihat di jurnal tersebut di bagian bawah terdapat DOI sama seperti di laman sebelumnya, dan juga terdapat publisher atau yang sering kita kenal yaitu penerbit. Selanjutnya, selain dua laman yang barusan kita gunakan, yaitu Google Scholar ataupun Elsevier, kita juga dapat mengakses sumber referensi melalui Google Books. Namun, Google Books ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu sangat sedikit buku yang dapat diakses seluruh isi bukunya. Jadi, saat kalian mengakses buku tersebut, hanya beberapa halaman saja yang ditampilkan. Seperti sebelumnya, mari kita ketik Google Books di kolom pencaharian Google, lalu klik hasil pencaharian yang terdapat books.google.com. Dan juga jangan lupa untuk mengetik topik yang akan kalian cari. Lalu lakukan langkah selanjutnya seperti langkah sebelum-sebelumnya, yaitu mengklik salah satu hasil pencaharian dari keyword yang telah kalian cari. Dapat kalian lihat di sini hanya beberapa halaman dari buku ini yang dapat kalian akses. Walaupun begitu, buku-buku yang terdapat di Google Books dapat dijadikan referensi karena terdapat nama penerbit yang jelas. Dengan beberapa cara tersebut, kita dapat menemukan berbagai sumber referensi kredibel yang dapat digunakan dalam karya tulis ilmiah kita. Kita hanya perlu sesuaikan kebutuhan jurnal atau artikel yang dicari dengan membaca jurnal atau referensi-referensi yang kita dapatkan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengutip dan mengelola referensi yang telah kalian dapatkan menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama, kalian cari keyword Mendeley di browser kalian. Lalu klik Download Mendeley Desktop. Setelah itu, kalian download dan install Mendeley Desktop for Windows. Setelah selesai mendownload dan install Mendeley, buka aplikasi Mendeley. Pada bagian My Library, klik Create Folder. Beri judul semau kalian. Di sini, saya akan memberi contoh dengan judul plagiarisme. Saya akan mengumpulkan artikel, jurnal, atau buku yang telah saya dapatkan ke dalam folder ini. Ada 3 cara untuk mengelola file yang kalian dapatkan. Cara pertama adalah dengan mengklik Add Files. Setelah itu, pilih artikel jurnal yang kalian ingin simpan di Mendeley, lalu klik Open. Setelah itu, akan muncul data-data yang dibutuhkan untuk sitasi dari file tersebut. Mulai dari judul, penulis, abstrak, sampai halaman. Nah, selanjutnya adalah cara kedua. Untuk cara kedua, kalian bisa menggunakan Mendeley Web Importer yang merupakan ekstensi dari Google Chrome. Kalian harus download dulu
web importer dari website Mendeley. Setelah itu, kalian buka website artikel jurnal yang kalian inginkan. Kalian tidak perlu mendownload filenya ke dalam storage kalian. Kalian hanya perlu klik web importer. Setelah itu akan muncul jurnal artikel yang persis dengan yang ada di layar kalian. Kemudian kalian klik artikel jurnal kalian. Kalian centang dan klik Add to Mendeley. Setelah itu, kalian buka Mendeley dan judul artikel jurnal yang tadi kalian pilih. Lalu kalian drag filenya ke folder yang sudah kalian buat sebelumnya. Lalu, cara terakhir, yaitu cara ketiga, adalah dengan cara manual. Kalian klik panah yang ada di sebelah Add, pojok kiri atas, lalu klik Add Entry Manually. Di sini, kalian ketik judul buku atau jurnal yang kalian pilih secara manual. Sebagai contoh, di sini saya pilih tipe buku dengan judul Sapiens, Sejarah Singkat Umat Manusia, dengan penulisnya Yuval Noah Harari dan tahun 2011. Langkah berikutnya adalah cara bagaimana mengutip menggunakan Mendeley. Pertama, kalian buka karya tulis ilmiah kalian. Lalu kalian tulis kutipan tidak langsung yang ingin kalian gunakan. Setelah itu, kalian masuk ke tab References. Lalu, klik Insert Citation dan Go to Mendeley. Setelah itu, kalian akan masuk ke folder yang sudah dibuat tadi. Di sini saya menggunakan folder plagiarisme. Lalu, kalian klik file referensinya. Untuk memasukkan citasinya, kalian cukup klik Cite yang ada di pojok atas. Otomatis referensinya sudah masuk pada karya tulis ilmiah kalian. Kalian bisa mengganti style atau format citasinya sesuai yang kalian inginkan atau sesuai persyaratan dari pembuatan karya tulis ilmiah tersebut. Lalu, untuk membuat daftar pustaka dengan otomatis, kalian hanya perlu klik opsi Insert Bibliography. Akan muncul daftar referensi-referensi yang kalian gunakan dalam karya tulis ilmiah kalian. Sekian tutorial dari bagaimana cara mencari, mengelola, dan menyimpan referensi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tutorial ini bermanfaat.